I'm lonely this winter. I'm fulfilling the Frank X. Dance, 19.760 menginventarisasi 126 definisi komunikasi yang berbeda-beda satu sama lainnya. Dari definisi-definisi ini ia menemukan adanya 15 komponen konseptual pokok komunikasi. Ada 15 komponen konseptual pokok tentang pengertian komunikasi. Pertama, simbol-simbol verbal ujaran, komunikasi adalah pertukaran pikiran atau gagasan secara verbal. Kedua, pengertian pemahaman, komunikasi adalah suatu proses dengan mana kita bisa memahami dan dipahami oleh orang lain. Komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. 3. Interaksi, hubungan proses sosial, interaksi, juga dalam tingkatan biologis adalah salah satu perwujudan komunikasi. Karena tanpa komunikasi tindakan-tindakan kebersamaan tidak akan terjadi, Mead, 1000. Konsep keempat. Mengurangi ketidakpastian. Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Kelima. Komunikasi adalah proses. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain, melalui penggunaan simbol-simbol, seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. 6. Konsep komunikasi adalah pengalihan penyampaian pertukaran. Komunikasi menunjuk kepada adanya sesuatu yang dialihkan dari suatu benda atau orang ke benda. Kata komunikasi kadang-kadang menunjuk kepada yang dialihkan, alat yang dipakai sebagai saluran pengalihan, atau menunjuk kepada keseluruhan proses upaya pengalihan. Dalam banyak kasus, hal yang dialihkan itu kemudian menjadi milik atau bagian bersama. Oleh karena itu, komunikasi juga menuntut adanya partisipasi. 7. Konsep komunikasi adalah menghubungkan. Kedelapan, komunikasi adalah kebersamaan sehingga orang satu sama lain saling memiliki. Kesembilan, konsep komunikasi adalah saluran atau alat penyampai pesan seperti telepon, telegraf. 10. Replikasi memori, komunikasi adalah proses yang mengarahkan perhatian seseorang dengan tujuan mereplikasi memori. 11. Tanggapan diskriminatif. Komunikasi adalah tanggapan diskriminatif dari suatu organisme terhadap suatu stimulus. 12. Stimuli, setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai penyampaian informasi yang berisikan stimuli diskriminatif dari suatu sumber terhadap penerima. 13. Punya tujuan kesengajaan. Komunikasi pada dasarnya penyampaian pesan yang disengaja dari sumber terhadap penerima, dengan tujuan mempengaruhi tingkah laku pihak penerima. 14. Waktu situasi. Proses komunikasi merupakan suatu transisi dari suatu keseluruhan struktur situasi ke situasi yang lain sesuai pola yang diinginkan. 15. Kekuasaan-kekuatan, komunikasi adalah suatu mekanisme yang menimbulkan kekuatan-kekuasaan. Menurut Little John, teori komunikasi dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama disebut kelompok teori-teori umum. Ada 4 jenis teori yang diklasifikasikan masuk ke dalam kelompok teori-teori umum. 1. Teori-teori fungsional dan struktural. 2. Teori-teori behavioral dan kognitif. 3. Teori-teori konvensional dan interaksional. 4. Teori-teori kritis dan interpretif. Kelompok kedua adalah kelompok teori-teori kontekstual. Terdiri dari teori-teori tentang: pertama, komunikasi antar pribadi. Kedua, komunikasi kelompok. Ketiga, komunikasi organisasi. Keempat, komunikasi massa. Menurut Little John, teori komunikasi dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama disebut kelompok teori-teori umum. Ada 4 jenis teori yang diklasifikasikan masuk ke dalam kelompok teori-teori umum. 1. Teori-teori fungsional dan struktural. Pendekatan fungsionalisme yang berasal dari biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Apabila ditelaah kedua pendekatan ini, sama-sama mempunyai penekanan yang sama, yakni tentang sistem sebagai struktur yang berfungsi. Adapun pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Pendekatan struktural sekali lagi menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial.
Teori-teori behavioral dan kognitif yang berkembang dari psikologi dan ilmu-ilmu pengetahuan behavioralis lainnya cenderung memusatkan pengamatannya pada diri manusia secara individual. Salah satu konsep pemikirannya yang terkenal adalah tentang model SR, stimulus, response, yang menggambarkan proses informasi antara stimulus, perangsangan, dan respons, tanggapan. Teori-teori behavioral dan kognitif juga mengutamakan analisis variabel. Analisis ini pada dasarnya merupakan upaya mengidentifikasikan variabel-variabel kognitif yang dianggap penting, serta mencari hubungan korelasi di antara variabel. Analisis ini juga menguraikan tentang cara-cara bagaimana variabel-variabel proses kognitif dan informasi menyebabkan atau menghasilkan tingkah laku tertentu. Teori-teori konvensional dan interaksional. Teori ini berpandangan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang membangun, memelihara serta mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk dalam hal ini bahasa dan simbol-simbol. Komunikasi, menurut teori ini, dianggap sebagai alat perekat masyarakat. Kelompok teori ini berkembang dari aliran pendekatan, interaksionisme simbolis sosiologi dan filsafat bahasa ordiner. Bagi kalangan pendukung teori-teori ini, pengetahuan dapat ditemukan melalui metode interpretasi. Teori-teori interaksional dan konvensional melihat struktur sosial sebagai produk dari interaksi. Fokus pengamatan teori-teori ini bukan terhadap struktur, tetapi tentang bahasa dipergunakan untuk membentuk struktur sosial, serta bahasa dan simbol-simbol lainnya direproduksi, dipelihara serta diubah dalam penggunaannya. Makna, menurut pandangan kelompok teori ini, tidak merupakan suatu kesatuan objektif yang ditransfer melalui komunikasi, tetapi muncul dari dan diciptakan melalui interaksi. Dengan kata lain, makna merupakan produk dari interaksi. I'm lonely this winter. Menurut teori-teori interaksional dan konvensional, makna pada dasarnya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh melalui interaksi. Oleh karena itu, makna dapat berubah dari waktu ke waktu, dari konteks ke konteks, serta dari satu kelompok sosial ke kelompok lainnya. Dengan demikian, sifat objektivitas dari makna adalah relatif dan temporer. I'm lonely this winter. I'm fulfilling the wish of. Menurut teori-teori interaksional dan konvensional, makna pada dasarnya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh melalui interaksi. Oleh karena itu, makna dapat berubah dari waktu ke waktu, dari konteks ke konteks, serta dari satu kelompok sosial ke kelompok lainnya. Dengan demikian, sifat objektivitas dari makna adalah relatif dan temporer. Just the two of us.